wa kutiluhu hatta وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi itu mujahid. Perang itu bukan keras ya. Berani nggak bapak-bapak memerangi mereka yang masih kafir dalam pengertian secara dinul Islam? Ya. Jadi niat kita tertinggi adalah mujahid kayak. Kapan saja di mana saja. Siapapun juga yang berani menantang Allah, meledek Allah, mengecilkan Allah, langsung serang. Bukan dalam fisik ya. Ya. Langsung bela, Pak. Nah, itu kan agama, ada mubalik katanya. Ini mujahid namanya. Kita seharusnya. Kapan lagi? Bapak-bapak ingin jadi mujahid, ya harus begitu. Nggak pandang bulu tetangga ngeledek Islam jelek langsung serang. Dalam konteks bukan fisik zaman sekarang. Langsung nasihati, langsung kita berhak marah. Makin tinggi bapak empatinya untuk membela agama, makin dekat bapak jadi mujahid. Dan bapak-bapak dijamin mati nggak sakit, nggak ada sakit. Itu tuntunan sunnah. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, kira-kira kriteria mati syahid di luar peperangan apa sih Num? Nah itu ya, betul. Kita bahas di luar peperangan. Ada berbagai cara agar seorang muslim yang beriman dapat diberikan kehormatan syahid di luar dari kitab. Yang paling banyak ada di kehidupan akhirul zaman. Di luar kitab. Bapak-bapak nggak ngambil kacau ini. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup sama pentingnya bagaimana proses kita meninggal dunia. Sama pentingnya. Karena itu Rasulullah bersabda, ada 7 jenis syahid selain orang yang gugur di medan perang. Di antaranya yaitu, ini hadis Muwatta Malik hadis 36. Seseorang yang terbunuh oleh wabah bisa syahid. Kemarin wabah rame ya. Ada yang syahid, ada yang sangit. Gitu aja. Ada yang syahid, ada yang sangit. Kondisi tenggelam. Kapal perang kita kemarin tenggelam. Wallahu a'lam. Jawabannya gitu ya, karena syahid bukan penentuan manusia. Ya. Radang selaput dada bisa syahid. Ini hadis. Penyakit perut bisa syahid. Nah, ya, penyakit perut, Pak. Dapur manusia kalau sakit mati bisa syahid. Wah, enak yang sakit mah ya bisa mati syahid nih. Tunggu dulu. Kita pahami dulu ada 7. Korban kebakaran bisa syahid. Meninggal di bawah bangunan tertimpa. Dan yang terakhir, wanita yang meninggal saat melahirkan bisa ada potensi syahid. Hadis nomor 36 Sahih banyak perawi. Kita bahas satu-satu. Meninggal karena wabah. Dunia
baru hampir kondusif sekarang. Kemarin tengah dioyak wabah pandemi Wakuruna COVID-19, ya kan? Wabah corona karena mendunia itu syarat syahid. Kalau wabah hanya lokal tidak syarat syahid. Itu ada sandaran hadisnya, ya. Kalau mendunia, Pak, itu ada syarat menjadi syahid. Tapi kalau lokal, wabahnya lokal, tidak syarat syahid, ya. Yang mujmal, ya. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan sudah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Begitu juga di Indonesia. Namun, benarkah mati karena wabah termasuk dalam mati syahid? Kan itu pertanyaannya. Kriteria dari meninggal dalam keadaan syahid, yaitu salah satunya karena wabah penyakit. Terutama kalau penyakit itu sudah kafah, meluas. Tiada satupun musibah atau penyakit di dunia yang menimpa tanpa izin Allah yang Maha Esa. Hal ini tertuang seperti dalam Quran surat At-Taqabun ayat 11. Ma asaba min musibatil lawa bidni allawi. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Pasti. Musibah, wabah atau penyakit yang menyebabkan seorang meninggal dunia itu artinya mati keadaan syahid atau di jalan Allah. Bisa. Namun hal ini tidak berlaku bagi seseorang yang sengaja membahayakan dirinya sendiri, lalai terhadap kesehatannya. Itu ada syaratnya. Ya. Jadi ini penting. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, dibaca dulu deh. Dibaca 195. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Intinya gini. Wala tulqu bi aidikum ailai al-tahlukat. Jangan kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangannya sendiri. Kira-kira apa, Pak? Kemarin banyak yang mati itu karena tangannya sendiri. Itu tidak ada syarat jadi syahid. Corona kemarin banyak itu karena ulah tangannya sendiri dia kena corona. Nah, ini bukan ngebelain medis, Pak. Banyak benar orang muslim yang pede, Pak. Tahu pede? Udah jelas ada syariat tidak boleh berkerumun. Berkerumun juga. Kalaupun mati, rapat kesana kemari, ngobrol deh syahid, pede juga. Mati dia, syahid dia. Sangit tuh. Ya, karena tangannya sendiri. Sebuah hadis mendukung ayat tadi. La darara wala dira. Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Terlalu pede dengan keyakinan, hati-hati, Pak. Hanya Allah yang menentukan tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu.
yang duduk pede bener nih nggak Jumat, ya daripada mati nggak boleh kan, gitu kan? Kira-kira gitu. Dengan kata lain, jika ada seorang manusia yang mengikuti protokol kesehatan itu sudah mengikuti aturan Islam. Tapi kalau di protokol kesehatan, wallahu a'lam ada kejahilan, bapak mati sudah mengikuti protokol di apa? Di kemarin cucu apa namanya? Bapak mati, bapak sakit. Bapak sakit. Cucu aja nggak apa-apa. Mati bapak misalnya, bapak sakit. Paham ya? Nah, itu aturannya, itu Quran. Karena bapak berniat menyelamatkan diri sendiri, karena ini punya Allah. Betul kan? Kejahilan ada di luar, maka bapak-bapak syahid. Nah, kalau di luar dari itu, bapak-bapak pede nggak mau cucu seperti yang duduk ini, hati-hati. Pas mati bapak-bapak bukan syahid. Nah gitu, udah cucu aja. Kan gampang persoalannya. Ya, jangan disangkut pautkan dengan perjalanan. Ya, ke agama, duduk, luruskan niat. Kedua, tenggelam. Udah, yang corona ini udah paham ya? Udah paham ya? Udah tuntas tuh ya? Kriteria kata Quran itu yang syahid itu yang gimana? Tidak menjolimi dengan tangannya sendiri. Tuh. Yang kedua, tenggelam. Bisa jadi orang yang tenggelam karena cuaca hujan deras, jatuh ke sungai, laut. Para ulama hanya menjelaskan begini: jika seorang bepergian melalui jalan laut, sungai, mengalami gangguan di luar dari sungai karena udara, badai, cuaca, kondisi suhu hingga menyebabkan orang tenggelam, maka orang itu jelas terhitung syuhada atau syahid. Tenggelam karena kapal bocor, karena kapal mesinnya karena terbakar di kapal karena kelalaian, tidak syarat syahid. Paling jelas para ulama dan beberapa tafsir itu menyebutnya karena cuaca badai atau dihantam, itu bisa ada syarat syahid. Jadi bapak berdoa, ya berdoa apa? Berdoa supaya ada cuaca buruk, gitu. Ya. Sebaliknya jika seorang bepergian melaut sementara diikuti dengan tujuan tidak terpuji, walaupun ada cuaca buruk, yang mempunyai niat jelek itu terkait niat, maka tidak syarat syahid. Paham? Nah, yang lain bukan syahid. Kan ada perjalanan nengok anak atau bekerja, tapi yang satu ini nggak mau maksiat lah, nggak bisa syahid. Duduk ya. Kriteria ini dilihat dari niat yang dipunyai seorang muslim tersebut dalam perjalanan jauh. Anda tidak menemukan perjalanan di udara kali tidak menemukannya. Yang menemukan di laut. Dan Anda tidak menemukan perjalanan di darat, kecuali ada beberapa tafsir yang di darat ini itu dari ulama, tapi dan sampai nanti. Yang paling jelas di laut. 4 penyakit selaput dada, termasuk kriteria mati syahid. Ya. Nggak ada sangkut pautnya ya dengan ini ya. Kalau ini tidak syahid Pak. Duduk. Itu menjolimi ya. Tapi kriteria ini makruh sebetulnya. Maksud saya ini makruh. Tapi kalau ada jengah, Pak, ini jadi haram. Tahu jengah? Sakit, bapak misalnya flu, hati-hati bapak meleleh, bapak pakai ini maka ini menjadi haram. Duduk tuh. Haram tidak menetapkan dalam kondisi seluruhnya. Paham itu? Nah ini ulama itu gitu, bukan begitu ya. Karena ini masih jadi rahasia, karena nggak menemukannya.
Jadi penyakit selaput dada termasuk kriteria mati syahid. Orang yang mengalami sakit dada atau selaput dada biasanya ini mengacu pada penyakit pleuritis, yaitu penyakit timbul bisul pada tulang rusuk. Ada bisul. Ini tertulis oleh Riau riwayat Mar'ul Mujih. Seseorang dengan penyakit selaput dada akan merasakan sakit. Gejalanya demam, batuk, rasa sakit pada bagian tulang rusuknya. Maka dia bisa ada wallahu a'lam kriteria sakit. Ya. Nah, kelima, tertimpa runtuhan bangunan. Mati syahid selanjutnya yaitu ketika ada sebuah rumah atau bangunan yang menimpa seseorang dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Ibnu Al-Utsaimin berpendapat jika seseorang meninggal dalam kecelakaan mobil itu juga dapat dimasukkan dalam kriteria ini. Wallahu a'lam. Cukup, Anda baca itu aja. Jadi kemarin gempa kan banyak. Wallahu a'lam. Tapi ingat, kalau ibu maksiat di dalam, di hotel nggak bisa sahid bro. Jelas nggak bisa sahid itu. Masa di hotel, rumah ada di hotel. 6. Korban kebakaran. Ini paling banyak yang sahid. Ya, Bapak mau nggak? Tapi syarat satu, jasadnya tidak terbentuk. Habis. Karena orang mati syahid itu dikubur di situ, tidak ketemu jasadnya. Orang tenggelam, tidak terlihat jasadnya. Rata-rata orang mati syahid itu tidak terlihat jasadnya dan dikubur di tempatnya, kecuali dalam keadaan perang. Beda. Kemarin ada membahas. Nah, kebakaran seorang yang menjadi korban dari kelaparan api menjadi kriteria mati syahid dengan syarat tidak ada sisa. Ya, yang dirubahkan syahid, bakar diri pak, tapi nggak ada sisa. Mau? Nah, kalau sengaja nggak bisa syahid itu namanya bunuh diri, tidak syarat syahid. Ya. Jadi syahid nggak boleh nggak ada ikhtiar, nggak ada ikhtiar kecuali perang. Karena itu duduk ya. Ketujuh, wanita melahirkan. Wanita yang meninggal dunia saat melahirkan termasuk dalam kriteria mati syahid. Ini terkuat pada hadis yang diriwayatkan Rasulullah. Ibnu Qudamah menyebutkan hal ini termasuk dalam keadaan syahid karena mereka telah suci dimandikan dan didoakan. Jadi orang yang sebetulnya kalau wanita itu melahirkan langsung meninggal pak ya, karena anak. Kecuali maaf ya, kalau anak itu nggak ada bapaknya di mulanya, Anda nggak ketemu hadisnya ya. Ada suaminya mati saya nggak perlu dimandiin pak, betul nggak perlu. Pakai baju itu kuburnya ya. Jadi di belakang membela agamanya. Ini terkait membela agama. Tapi karena di luar dari kita, mati syahid berikutnya ketika seseorang mempertahankan hartanya dari rebutan orang lain. Ini banyak terjadi. Apalagi kalau harta itu menyangkut anak, istri, keluarga, atau masjid. Ya, dipertahankan, bapak mati, bapak syahid. Jelas itu syahid. Diriwayatkan oleh Syahid bin Zaid, Nabi seorang berkata, barang siapa yang berusaha melindungi hartanya adalah syahid. Dan dia yang berusaha membela keluarganya atau darahnya atau agamanya juga syahid. Bahwa membela keluarganya, menyelamatkan anak istri, kan kebanyakan suami sekarang kalau anak istrinya terancam kabur. Di depan pak, mati dia syahid itu. Sunan Abu Dawud hadis nomor 177. Jadi ini terkait juga membela agama. Seseorang yang terbunuh di jalan Allah seperti membela agama termasuk dalam golongan meninggal dunia dalam keadaan syahid. Termasuk dakwah. Ya, termasuk orang yang mendengarkan dakwah. Ya. Makanya orang yang majelis ilmu mati pak syahid. Pertanyaannya apa? Orang yang sholat mati syahid. Orang yang
sakit. Ya. Orang yang kena sholat mati itu di atas sakit. Sampai kayak menjawab nanti. Hadis berbunyi membela agama ini begini. Dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia sakit. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia sakit. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya maka ia sakit. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia sakit. Artinya, ketika mereka tengah berperang membela agamanya, itu sakit yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam keadaan mati sakit yang paling sempurna. Ya. Para syuhada di lembah berada di tepi sungai dekat pintu surga dalam bangunan berubah berwarna hijau. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Hadis riwayat Hakim Ahmad. Seseorang yang mati syahid diberi 6 perkara. Pada saat tetesan darah pertama kali dari tubuhnya, semua dosanya diampuni, tertebus, diperlihatkan tempatnya di surga, dikawinkan dengan bidadari, diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, diselamatkan dari siksa kubur, dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa tewas membela adilnya, maka termasuk matinya syahid. Ya. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid, dan membela kehormatannya, keluarganya mati syahid, dan membela dirinya, kehormatan jiwanya mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Umat mereka diperpanjang dengan amalan kebaikan-kebaikan. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Hadis riwayat Tabrani. Barang siapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka akan aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Artinya hadis riwayat Muslim ini, bapak sungguh-sungguh niat menjadi mujahid. Walaupun bapak mati tidak dalam keadaan karena corona, tidak tergencet, karena tidak di sungai, di tempat tidurnya, bapak dianggap syahid. Paham? Paham itu hadisnya. Seorang yang mati syahid dapat memberikan syafaat dari 70 anggota keluarga. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan gigitan serangga terdiri dari itu saja. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, Imamul Syuhada. Dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik, mencegahnya berbuat kejahatan, lalu dibunuh oleh penguasa, maka dia jelas syahid. Hadis riwayat Al-Hakim. Insyaallah besok amal mujahid anu menyebarkan, anu menerangkan, anu mengamalkan. Apabila kebudayaan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu